والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pelajaran sore hari ini kitab Aqidatul Awam sampai mana? Sampai cerita tentang 25 Rasul. Tafsilu khamsatin wa ashrina lazim kulla mukallafin fahaqiq waghtanim hum Adamun Idrisun Nuhun Hudu Ma' Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba. Perincian 25 Rasul. Bagi setiap mukallaf itu hukumnya wajib diketahui. Ya. Mereka adalah Adam, Nabi Adam. Kemarin sudah diterangkan sekilas cerita Nabi Adam. Hum Adamun Idrisun, yang kedua Nabi Idris. Nabi Idris itu berada di langit yang keberapa? Yang keempat. Ya. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Hud, dan sekarang kita terangkan Nabi Saleh. Nabi Saleh itu dari keturunan Nabi Nuh karena setelah banjir yang menenggelamkan bumi ini, yang hidup dari manusia siapa? Yang tinggal di bumi ini tinggal berapa orang? Yaitu ada Nabi Nuh dan istrinya, dan ketiga putranya beserta istri mereka, yaitu namanya Sam, Ham, dan Yafith. Itu keturunan manusia generasi setelah banjir Nabi Nuh. Jadi semua nabi itu keturunan Nabi Nuh. Nabi Saleh ini keturunan dari Sam bin Nuh. Ya, siapa? Sam bin Nuh. Nabi Saleh itu diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Nabi Hud sudah apa belum Nabi Hud? Nah, sebelum Nabi Saleh adalah Nabi Hud. Kemarin terakhir sampai Nabi Nuh. Nabi Hud ini juga keturunan daripada Sam bin Nuh, dari putra Nabi Nuh yang bernama Sam. Nabi Hud ini diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad. Di mana kaum Ad ini? Dia berada di negara Hadramut di Yaman, sebelah selatan, sebelah utara Hadramut.
Itu ada namanya kaum Ad. Kaum Ad itu dikenal dengan keahlian membangun rumah. Nah, kalau di Yaman itu di Hadramut, rumah itu bukan dibangun dari semen, pasir, bukan, karena tidak ada semen di sana. Dibangun dari apa kalau di Yaman itu? Rumahnya yaitu dibangun dari tanah liat. Ya. Tapi bisa berusia sampai ratusan tahun. Bahkan menara Masjid Ba'alawi itu tinggi, dibuat dari tanah liat, kemudian dicampur juga dengan seperti jerami dan sedikit pasir. Nah, itu tahan terkena hujan, tidak meleleh. Ya, bagaimana bisa seperti itu? Dan rumah-rumah di Yaman itu semuanya tingkat, tidak ada rumah yang tidak tingkat. Karena lantai bawah itu untuk tempat menerima tamu. Lantai kedua itu baru untuk rumah tinggalnya. Lantai ketiga kalau keluarganya semakin banyak, tingkatnya semakin banyak. Tapi tidak ada bangunan yang dibuat dengan beton atau menggunakan untuk kekuatannya besi, tidak ada di sana. Yang menggunakan hanya batu, tanah liat, jerami dan juga pasir saja. Nah, itu keahlian dari kaum Ad. Tidak ada selain kaum Ad ini yang membangun rumah dari tanah liat. Ya. Mereka kaum Ad ini tinggal di gunung-gunung, di daerah Al-Ahqaf di Hadramut. Ya. Tapi mereka karena mengingkari kepada Nabi Hud. Nabi Hud itu makamnya di Si'ibhub, ada di Yaman. Kalau tanggal 8 Sya'ban itu ada haulnya Nabi Hud ada di sana. Ada salah satu nabi yang makamnya di Hadramut di Yaman, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Nah, setiap bulan Sya'ban itu diadakan ziarah dan haul besar di sana. Nah, ketika orang-orang kaum Ad ini mendustakan Nabi Hud, diberikan kehancuran oleh Allah dengan apa? Di Al-Quran itu diterangkan wa amma adun fahliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad itu dihancurkan mereka semua dengan angin yang panas. Jadi kalau di sana itu panas memang, cuma dikasih angin yang biasanya kalau di sini angin itu bertiupnya dingin apa panas di sini. Tapi waktu itu kaum Ad diberikan angin yang sangat panas. Ya, angin gurun yang panas. Kemudian birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihi sab'a layalin wa thamaniyata ayyam khusuman fataral qamma fiha sur'a ka'annah ma'jazu nakhlin khawiyah. Setelah dikasih angin panas, mereka itu kemudian dinaungi oleh awan atau mendung, tapi yang tidak merasa sejuk atau dingin. Kalau mendung itu biasanya dingin apa panas? Dingin. Tapi itu mendung yang mengandung hawa panas, sehingga seperti mereka itu di oven. Ya, di daerah yang panas dikasih angin panas dan awan yang panas. Sehingga mereka itu karena kepanasan sampai mati berjatuhan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka itu seperti batang-batang kurma yang sudah kering roboh satu-satu. Jadi mereka mendapatkan kehancuran karena mendustakan nabinya dengan diberikan awan panas dan angin yang panas, sehingga mereka mati seperti pohon-pohon kurma yang sudah tua. Itu Nabi Hud
ada dikirim oleh Allah kepada kaum Ad di daerah Yaman sebelah utara di Hadramut sebelah utara. Yang berikutnya Nabi Saleh. Nabi Saleh itu juga dari keturunan Sam bin Nuh, ya, putranya Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Sam itu memiliki anak yang menjadi nabi, yaitu Nabi Saleh. Nabi Saleh ini diutus kepada kaum Samud, ya, kaum Samud yang mereka ada memiliki kelebihan itu bisa melobangi gunung-gunung batu. Kaum Samud itu, kalau gunung di sini gunung tanah, tapi di Arab itu gunungnya batu-batu semua. Itu dipahat menjadi rumah yang megah di dalamnya. Ada rumah di dalam gunung-gunung batu. Nah, itu di daerah kaum Samud. Mereka ketika Nabi Saleh menjadi rasul tidak mau mengimani Nabi Saleh, ya. Kemudian mereka minta mukjizat dari Nabi Saleh. Apa mukjizat Nabi Saleh ini? Ada yang tahu mukjizatnya apa? Jadi Nabi Saleh itu memiliki mukjizat, dari batu besar itu bisa melahirkan onta betina. Ya. Jadi kalau ada batu yang melahirkan onta itu di zaman Nabi Saleh, batu besar, mereka orang-orang kafir itu minta mukjizat, keluarkan dari batu besar ini satu onta besar, ya. Karena Nabi dan Rasul bisa. Kemudian batu itu bersuara seperti orang yang mau melahirkan, berteriak, kemudian membelah keluar dari batu itu onta besar. Nah, onta itu kemudian diamanatkan kepada kaumnya, kaum Samud. Nah, onta itu kalau minum banyak apa tidak? Onta itu diberi kelebihan oleh Allah, bisa tidak minum berhari-hari. Ya, meskipun berjalan di padang pasir tanpa minum berhari-hari, onta itu kuat. Ya, karena apa? Kok bisa kuat onta itu? Karena onta itu memiliki tempat penyimpanan air di dalam ini punuknya, itu di dalam punggungnya. Jadi ketika minum air itu onta bisa bertong-tong, bergalon-galon air. Sekali minum banyak, tapi bukan langsung dihabiskan, untuk persediaan kalau berjalan di padang pasir yang tidak ada air, ya. Nah, ketika itu kaum Samud ini hanya memiliki satu sumber air seperti danau kecil itu untuk minum mereka. Ketika diminum oleh onta, langsung sumber air itu habis hari itu, danaunya kering, ya. Tapi orang-orang diperbolehkan mengambil susu daripada onta itu. Kalau waktunya mengambil minum air, mereka tidak minum air tapi bisa mengambil susu onta, ya. Kemudian lama-lama orang-orang ini merasa kekurangan air. Bagaimana caranya? Ya, mereka membuat peraturan, sehari manusia mengambil air, sehari ontanya meminum air itu, ya. Lama-lama ada orang-orang yang mulai menghasut kepada penduduk kaum Samud ini supaya mereka bisa makan daging onta. Bagaimana kalau ontanya itu disembelih, ya. Tapi kapan menyembelihnya? Nah, ketika Nabi Saleh pergi, orang-orang ini dikatakan Ashkonas di surat Asy-Syams itu, ya, itu mereka merencanakan menyembelih onta. Kemudian ontanya disembelih,
dimakan bareng-bareng oleh orang-orang kafir. Setelah Nabi Saleh pulang, ontanya sudah habis, ya, dan mereka akhirnya mendapatkan siksa dari Allah. Dikatakan wa amma samudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Samud itu dihancurkan dengan at-taghiyah. Apa at-taghiyah itu? Kehancuran kaum Samud itu dengan teriakan malaikat Jibril, bisayhati Jibril, dengan teriakan malaikat Jibril. Nah, malaikat itu kecil apa besar? Sangat besar. Nah, kalau berteriak suaranya seperti apa? Kalau tahu mesin jet itu keras apa tidak suaranya? Kalau tidak menggunakan earphone atau headset itu telinganya bisa pecah. Ya, itu masih mesin jet kecil masih. Ini malaikat Jibril yang lebih besar dari bumi berteriak. Maka mereka langsung hancur semua. Itu kaum Samud yang menjadi kaumnya Nabi Saleh. Wa Ibrahimu kullun muttaba. Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba. Yang berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini sama juga dari keturunan Sam bin Nuh, keturunan putra Nabi Nuh yang bernama Sam. Nabi Ibrahim banyak diceritakan beliau menjadi Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Ya. Mengapa Nabi Ibrahim disebut ayahnya para nabi? Mengapa? Ya, Nabi Ibrahim itu memiliki anak semuanya menjadi nabi. Ya, anaknya Nabi Ibrahim ada berapa? Siapa? Ismail dan siapa? Nabi Ishak. Nah, kalau Nabi Ismail itu kemudian Nabi Ismail ditinggalkan di kota Mekah dan nantinya menjadi keturunan dari Nabi Muhammad, yaitu dari Nabi Ismail. Kalau Nabi Ishak itu memiliki anak namanya Yakub. Nah, Yakub itu menjadi ayah nabi-nabi di Bani Israel. Ya, memiliki anak Nabi Yusuf. Kemudian terus sampai kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun, semuanya dari keturunan Nabi Yakub. Ya. Jadi mengarahnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, ayahnya nabi karena semua nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu pasti kembali nasabnya kepada Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim itu sudah sering diceritakan di Al-Qur'an, beliau ini selamat dari daripada api Raja Namrud. Ya, kenapa Nabi Ibrahim ini dibakar oleh Raja Namrud? Nah, Nabi Ibrahim itu sejak kecil dipelihara oleh pamannya. Pamannya itu namanya Azar. Ya. Azar itu pekerjaannya membuat berhala. Jadi dia memahat menjadi Tuhan berhala yang disembah oleh kaumnya. Nah, sejak kecil Nabi Ibrahim melihat Tuhan kok dibuat oleh pamannya. Bisa apa tidak itu?
Nabi Ibrahim nggak setuju, nggak mungkin manusia membuat Tuhan. Makanya sejak kecil Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah berhala. Sampai satu hari Nabi Ibrahim ini mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan selain berhala. Kalau berhala jelas itu buatan manusia. Nabi Ibrahim akhirnya melihat di tengah gurun itu ada bintang-bintang. Waktu malam hari dianggap, wah ini Tuhan. Hadza Rabbi, dikatakan ini Tuhan saya. Falamma afalat, ketika tenggelam di pagi hari, bintang-bintang itu mana? Ada apa tidak sekarang? Bintang itu tenggelam, maka nggak mungkin bintang Tuhan itu akan hilang mati. Berarti bukan Tuhan itu. Falamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ya, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, dianggap itu Tuhan karena itu besar. Waktu zaman dahulu yang paling besar itu gunung apa? Bulan. Bulan dianggap itu besar. Ketika pagi hilang, ya maka hilang juga Tuhannya. Salah. Sampai melihat matahari. Matahari juga dianggap Tuhan karena besar. Tapi ketika malam matahari ada apa tidak? Padahal Tuhan itu tidak mungkin kalau hilang, ya. Sehingga Nabi Ibrahim tidak mendapatkan Tuhan yang ada di alam ini. Akhirnya mendapatkan dari Allah hidayah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, setelah itu menjadi seorang yang iman kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Setelah itu datang kepada kaumnya Raja Namrud menyembah berhala. Salah apa benar itu? Menyembah berhala itu salah apa benar? Salah, karena berhala itu dibuat pamannya sendiri. Ya, akhirnya karena merasa ini salah, dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Malam-malam hari mengambil kapak, kemudian berhala yang di tempatnya itu di Raja Namrud dihancurkan semua. Ditinggalkan yang paling besar, kampaknya ditaruh di tangan berhala yang paling besar. Ketika pagi hari melihat Tuhan-Tuhannya hancur, kaget apa tidak Raja Namrud ini? Kok bisa patung menghancurkan patung? Bisa apa tidak itu? Enggak mungkin ini. Pasti ada manusia yang menghancurkan. Dicari-cari di Al-Quran itu ada yang menyatakan qul sami'na fatan yudhkaru lahu Ibrahim. Ya, kami mendengar ada pemuda yang masuk ke sini kemarin namanya Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap oleh Namrud, kemudian diinterogasi. Siapa ini yang memukul Tuhan saya? Ya, kamu ya. Ada bukti apa tidak? Tidak ada bukti menuduh. Maka coba tanya, tahu Tuhan kamu ini bisa ngomong apa tidak? Siapa yang memukul dia? Yang nggak bisa, Tuhan itu nggak bisa, berhala itu nggak bisa ngomong. Lah kalau nggak bisa ngomong, kenapa disembah? Akhirnya karena marah, Raja Namrud ini menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar. Ya, orang-orang penduduknya semua disuruh mengumpulkan kayu bakar selama 1 minggu. Dari semua negeri mengumpulkan kayu bakar sampai ketinggiannya ini seperti gunung kecil, bukit. Ya. Kemudian dinyalakan, besar apinya. Masalahnya bagaimana cara melempar Nabi Ibrahim ke dalam api? Caranya bagaimana?
Kalau mendekat saja sudah panas, apalagi melempar Nabi Ibrahim. Caranya bagaimana? Ya, itu orang-orang yang kafir itu sebenarnya bodoh, mereka itu nggak ngerti apa-apa. Akhirnya ada iblis yang datang menyerupa manusia, memberitahu cara melempar Nabi Ibrahim. Caranya pakai apa? Dibuatlah manjanik. Apa manjanik itu? Yaitu ketapel raksasa. Nah, ketapel raksasa itu pasti untuk melempar jarak jauh. Ya, Nabi Ibrahim diletakkan di situ, kemudian dilentingkan dengan manjanik itu, ketapel raksasa. Ketika Nabi Ibrahim dilentingkan ini di tengah udara, ada malaikat Jibril yang ingin membantu. Wahai Nabi Ibrahim, maukah saya bantu kamu, ya, supaya selamat daripada masuk ke api. Bisa mungkin melebihi yang ditentukan itu, tapi Nabi Ibrahim tidak mau minta bantuan kepada makhluk. Nabi Ibrahim berkata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, Allah yang menolong saya, sebaik-baik penolong itu Allah. Ketika Allah diminta pertolongan oleh Nabi Ibrahim, Allah berkata, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan kepada api itu, ya nar, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, dingin, wa salaman, dan keselamatan kepada ala Ibrahim. Hanya kepada Nabi Ibrahim yang bisa dingin, kepada lainnya enggak, karena perintah Allah hanya kepada Nabi Ibrahim. Ya, sampai di dalam kobaran api itu Nabi Ibrahim berada 7 hari 7 malam, karena apinya besar, padamnya itu selama 7 hari 7 malam. Ketika selesai padam, Nabi Ibrahim keluar dari api, tidak ada yang terbakar, ya, kecuali ikatan tangan dan kaki yang waktu dilempar itu yang terbakar. Nah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Banyak kisah Nabi Ibrahim itu yang ada di Al-Quran, seperti peristiwa penyembelihan hewan kurban, yaitu menyembelih Nabi Ismail. Kemudian peristiwa pembangunan Ka'bah. Banyak cerita Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran. Lutun wa Ismailu ishakun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada. Yang berikutnya Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Lut keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Lut ini tinggal di daerah Sodom. Di daerah Sodom. Ya. Dan kaum Nabi Lut itu adalah memiliki kebiasaan penyimpangan seksual. Yang laki-laki suka sesama laki-laki, yang perempuan sesama perempuan. Makanya disebut dalam bahasa Arab liwat, al-liwat, dari kata Nabi Lut. Liwat itu adalah kebiasaan penyimpangan seksual kaumnya Nabi Lut, homoseks, ya, yang laki-laki suka sesama laki-laki. Ada apa tidak sekarang ini? Nah, itu lebih kambing daripada kambing. Kambing ada apa tidak? Laki-laki suka sama laki-laki. Ayam ada apa tidak? Saya ayam jago kawin sama ayam jago. Nah, enggak ada, itu lebih
buruk, lebih rendah daripada hewan. Kaum Nabi Lut itu lebih rendah daripada hewan. Mereka itu tidak boleh hidup di atas bumi. Hukuman orang-orang yang seperti itu, kalau hukuman berzina itu zina yang muhson, yang sudah punya istri sah, masih zina selingkuh, itu harus dirojam. Rojam itu apa? Badannya dipendam separuh, kemudian dilempari dengan batu sekepalan tangan ini sampai mati. Itu namanya rojam. Hukuman bagi yang selingkuh, ya punya istri sah masih selingkuh atau ke lokalisasi, nah, itu harus dirojam biar tidak merusak generasi. Nah, kalau liwat ini, homoseks atau LGBT bahasa sekarang, itu lebih berat hukumannya. Dalam syariat apa hukumannya LGBT itu? Dibakar hidup, ditaruh di tengah alun-alun, diikat di sebuah tiang, diberikan bara api dari bawah, nah, dibakar hidup-hidup. Supaya apa? Dibuat pelajaran. Yang lain, laki-laki harus keras, tidak boleh laki-laki itu feminin, ya, laki-laki yang perawatan wajah macam-macam, nah, itu hukumnya dosa, menyerupai perempuan. Laki-laki itu kelihatan ototnya keras, ya. Perempuan juga sama, harus feminin, tidak boleh tomboy, melakukan hal-hal yang dilakukan laki-laki, itu hukumnya haram. Tasyabbuh namanya, menyerupai kepada lawan jenis, itu hukumnya dosa, haram, ya. Itu kebiasaan kaum Lut. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan azab yang berat, ya. Di Al-Quran dikatakan falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Ketika Allah menghukum kaum Sodom, ya, atau disebut kaum Nabi Lut al-liwat, ketika Allah memberikan hukuman ja'alna 'aliyaha safilaha, Allah ini mengangkat buminya ini ke atas sampai ke langit kedua. Nah, dikatakan itu diangkatnya tinggi sampai malaikat di langit itu mendengar kokokan ayam kaum Nabi Lut ini. Setelah sampai di atas, dibalik oleh Allah, ditumpahkan, ya, bukan semeter 2 meter, ini sampai ke langit kedua, ya, lebih dari pesawat antariksa itu. Kemudian ditumpahkan oleh Allah masuk ke dalam bumi yang bagian atas, sehingga tidak ada bekas, ya. Kemudian bukan hanya itu, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, juga dilempari dari atas ini meteor-meteor dari sijil, dengan batu kerikil yang dari neraka jahanam, itu namanya sijil, ya. Dilempari meteor-meteor panas dari apa? Dari atas langit. Musawwamatan inda rabbika wa ma huwa minadh-dhalimin biba'id. Nah, itu karena Allah sangat murka kepada orang yang melakukan LGBT, ya. Hewan saja tidak ada yang otaknya rusak, laki-laki sama laki-laki, ya. Ada benda kucing laki-laki nikah sama kucing laki-laki, ya, pasti bertengkar, yang ada itu pasti akan berkelahi. Ini kok ada ini mesra sama laki-laki, nah, itu otaknya lebih kucing daripada kucing, ya. Itu harus dimusnahkan supaya tidak menular kepada manusia, ya. Itu lebih corona daripada virus itu. Itu kaum Sodom nama. Makanya kalau ada kesalahan seperti itu disebut sodomi. Itu bahasa dari daerah yang tempat Nabi Lut alaihissalam.
Jadi nggak boleh ya laki-laki kalau berjalan sama laki-laki nggak boleh pegangan tangan, nggak boleh perangkulan, dosa. Nah, itu bisa mendatangkan fitnah nanti. Sama perempuan kalau tidur dengan perempuan nggak boleh, harus pakai celana panjang supaya tidak terbuka auratnya. Nggak boleh mandi bareng, karena itu bisa mendatangkan setan. Ya, kalau ngomong laki-laki itu harus suaranya keras, tidak boleh seperti suara perempuan. Ya, tunjukkan bahwa laki-laki itu keras, nggak usah pakai apa namanya manicure, pedicure, apa itu. Ya, itu golongan orang-orang yang dikatakan kaum Sodom, orang-orang yang melakukan kebejatan moral. Wallahu a'lam.